Karena dari tahun 2007 itu dipaksakan sekali saya harus jadi tersangka. 2007 saya dipaksakan sekali harus jadi tersangka. Dan ada tanda tangan ketua NU. Waktu itu? Pak Maskur Ali, Kiasan Am. Terkait apa itu, Bu? Saya harus segera ditahan. Kalau kita minta, kalau sumbangan itu berarti kan tidak sama. Iya. Sukarela berarti semua tidak harus sama. Tapi kalau disamaratakan berarti itu paksaan. Pungutan berarti. Pungutan. Iya, betul. Walaupun mereka berlindung di komite sekolah, kita tetap menganggap itu salah. Hari ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa, Bupati Banyuwangi periode 2005-2010, Ibu Ratna Ani Lestari. Apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah, baik. Terima kasih. Tetap awet muda dan sehat, Bu? Oh iya, ini naik 22 kilo. Luar biasa. Mungkin makin tua, terus lebih banyak waktu untuk bersama keluarga yang tidak dikejar-kejar. Bagaimana menghabiskan waktu di jalan dengan pekerjaan dan sebagainya. Lebih tenang mungkin, Bu, ya. Ketenangan itu kan bukan sebetulnya kan dari hati ya. Iya. Dari pikiran. Tapi lebih banyak waktu saya mungkin lebih banyak kumpul dengan teman-teman sekolah, SMP, SMA gitu, lebih banyak sekarang punya waktu saya. Untuk bereuni gitu, makan-makan, jalan-jalan seperti itu. Bu Ratna, Ibu ini kan Bupati Banyuwangi perempuan pertama, Bu, ya. Yeah. Di zaman ketika itu dengan banyaknya dinamika waktu mulai dari pelantikan hingga ketika menjabat hingga selesainya, Bu. Kita tahu ada sejarah yang tidak nyaman di pemerintahnya Bu Ratna ketika itu kan. Bu Ratna waktu itu mencetuskan gagasan pendidikan gratis kalau tidak salah. Dan apa ya satunya itu? Kesehatan gratis. Ya. Ini sebuah gagasan fenomenal ketika itu yang tidak banyak orang tahu bahwa ini bagian dari kebijakan pusat sebenarnya, Bu, ya. Tapi kecerdasan dan kepewaan Ibu mengelola itu, beberapa orang di Banyuwangi justru kadang mengikutinya masih sulit, terpatah-patah. Waktu itu Ibu melihat bahwa peluang kebijakan ini bisa diterapkan itu seperti apa, Bu? Yeah. Waktu itu 2005 kita nyalonkan, itu kan baru proses pilkada langsung. Saya adalah pilkada langsung pertama yang dipilih oleh rakyat langsung. Iya, Bu. Kalau sebelumnya dipilih oleh DPRD kan, sebelumnya lagi mungkin waktu Orde Baru ditunjuk oleh pusat. Saya adalah pilkada langsung yang dimulai dipilih oleh rakyat, dan kita waktu itu menjual program pendidikan kesehatan gratis karena waktu itu belum ada BOS. Oh iya. Belum ada BOS belum ada BOS, juga belum ada BPJS. Sebetulnya itu dimulainya dari Jembrana, yang menjadi program unggulan di sana, yang menjadi percontohan secara nasional. Ya. Iya. Karena di Jembrana itu waktu itu jumlah kabupaten kota 365. Dalam 1 tahun yang datang itu 400 berapa gitu. Berarti kan ada beberapa kabupaten kota yang datang 2 kali. Iya. Nah, saat kita mau mencetuskan itu, kita pelajari dulu adalah Banyuwangi dalam angka. Banyuwangi dalam angka kita minta dari Bapeda, kita pelajari bahwa di situ disebutkan banyak sekali rutinitas monitoring yang selalu dilakukan berulang-ulang. Tapi output dari monitoring itu tidak pernah ada tindak lanjut. Oh, tahun ke depannya seperti ini, nggak ada. Dari hasil monitoring itu yang muncul tahun depan monitoring lagi seperti itu. Nah, dari situ akhirnya kita ambil kebijakan. Kelihatannya di anggaran-anggaran ini bisa kita kita ambil untuk bagaimana meyakinkan bahwa pendidikan kesehatan gratis itu bisa dilakukan di Banyuwangi. Kedua, dalam kita mencetuskan program itu, kan lawan kita Sekda 2. Mantan Sekda 2, Pak Mas Duki dan Pak Santo. Iya. Habis itu 3 ketua dewan, pimpinan dewan ya. Dan 3 ketua partai besar. Ketua partai PDIP, PKB, dan Golkar. Jadi masyarakat
di bombing dengan mengatakan tidak mungkin. Tapi masyarakat melihat di Jemberana sudah dilakukan. Iya, betul. Bisa. Nah, mereka mengatakan Jemberana kecil. Jemberana cuma kecamatan. Banyuwangi 20 waktu itu 24 kecamatan. Tidak mungkin. Nah, di dalam konteks tidak mungkin tuh akhirnya ada upaya kita. Karena waktu itu saya tuh datang tidak ada siapa-siapa kecuali pengurus ranting PDIP. Iya, waktu itu dari PDIP, Bu. Iya. Waktu itu kita itu munculnya kan waktu konvensi di Gedung Wanita. Iya. Konvensi 7-8 calon gitu. Nah, waktu kita mau paparkan semua peserta itu sudah antusias ke kita waktu kita sampaikan pendidikan kesehatan gratis yang notabene hampir semua peserta ada pengurus PDIP tingkat ranting itu sudah memberikan aplaus luar biasa. Nah, itu bentuk dukungan daripada kita bahwa masyarakat harus dibantu memberikan pemahaman. Mas akhirnya tiket enggak keberatnya ya waktu itu ya. Walaupun akhirnya kita menang konvensi, memang rekomendasi dari Bu Mega tidak ke kita. Tapi proses bagaimana kita meyakinkan masyarakat itu yang berat. Waktu itu saya masih jadi anggota DPRD dari fraksi PDIP di Bali. Saya jam 2 sore selesai kerja di Bali berangkat ke Banyuwangi untuk kampanye. Jadi kita susuri rumah demi rumah berdasarkan informasi dari ketua-ketua ranting. Mereka mulai dari tingkat RW, akhirnya bergerak turun lagi RT bergerak lagi, RT itu bisa ada 15 titik orang untuk bisa diajak dialog. Jadi yang kita lihat adalah memang masyarakat harus diajak bicara. Mau kemana, mau dibawa kemana, apa yang kita lakukan itu masyarakat diajak bicara. Dan kita yakinkan pada mereka bahwa kita bisa melakukan itu pendidikan dan kesehatan gratis. Dan Bu Ratna melihat di bawah itu antusiasme luar biasa, Bu ya, atas gagasan itu ya, waktu betul. itu. Karena memang masyarakat menilai pendidikan itu teramat berat, teramat sulit, dan mereka menilainya ada sesuatu yang langka untuk dilakukan di masyarakat pedalaman, daerah-daerah yang medan sulit gitu. Nah, itu yang kita yakinkan mereka nanti adalah cara kita untuk bagaimana mereka semua harus sekolah. Karena waktu itu kan wajib belajar 9 tahun. Betul, Bu. Kita dalam tahun kedua kita canangkan wajib belajarnya sudah 12 tahun. Tapi Bu Ratna, kami warga Banyuwangi membaca ketika itu beberapa stakeholder ya terkait pendidikan terutama itu masih tertatih-tatih untuk mengikuti kebijakan Ibu dan menimbulkan korban gitu kan. Ya. Waktu itu ada yang Ibu geser ya, gitu kan. Ya, ada yang tapi yang Ibu berhentikan belum ada, tidak ada Bu ya? Oh, kecuali Parmin. Tapi tidak terkait. Kasusnya bukan ini kan? Tidak terkait pendidikan, tidak terkait program. Iya betul. Tidak kalau yang terkait program itu kan banyak yang digeser aja. Ya digeser aja ya, kepala sekolah dipindah gitu. Iya, dan Bu Ratna menyadari tidak bahwa itu menimbulkan gelombang sakit hati gitu? Ya, kita memahami untuk seperti itu. Bahwa dalam konteks kita melaksanakan visi misi, melaksanakan kebijakan publik, melaksanakan janji politik, pasti ada resiko. Dan itu yang kita tekankan kepada kepala sekolah. Kalau kita bicara gratis bukan berarti sesuatu yang jelek. Bukan sesuatu yang murah. Tapi bagaimana kita bicara gratis, ada anggaran pemerintah yang kita siapkan. Kalau kemarin mereka bangun kelas, masih ada pungutan dari komite, kita sampaikan. Ajukan proposal. Apa yang dibutuhkan sekolah, kita yang ganti. Kalau kemarin dilarang memungut, itu mereka mungut dari anak-anak, dari orang tua, kita siapkan anggaran untuk mereka. Jadi bukan berarti tidak boleh, itu tidak ada jalan keluar, kita ada jalan keluar untuk itu semua. Jadi saat kita mengatakan tidak, harus ada yang kita siapkan untuk melakukan itu. Tapi ada beberapa kepala sekolah yang banyak yang patuh. Tapi kenapa banyak juga kepala sekolah yang tidak patuh? Dianggap kita tidak tahu bahwa masih ada pungutan dengan atas. Kok tidak ada SPP, dia ganti nama sumbangan sukarela. Pembangunan apa itu ya? Sodako, sodako. Iya, jadi hanya berubah nama saja SPP itu. Iya. Dan itu yang kita terutama yang pungutan dengan alasan bangun ini, bangun itu, yang setelah. Tapi semua diperiksa oleh inspektorat. Semua diperiksa inspektorat. Ada saksi, ada bukti dia mungut. Kalau kita minta, kalau sumbangan itu berarti kan tidak sama. Iya. Sukarela berarti semua tidak harus sama. Tapi kalau disamaratakan berarti itu paksaan. Pungutan berarti. Pungutan. Iya, betul. Walaupun mereka berlindung di komite sekolah, kita tetap menganggap itu salah.
Jadi saya sarankan buka musyawarah, dicantumkan ini nyumbang berapa, nanti laporkan juga terbuka. Jadi orang yang kaya kalau nggak bantu kan malu karena dibuka di umumnya nggak punya juga begitu. Biar juga bantu semampunya. Kita udah sarankan seperti itu untuk mereka. Dan beberapa dari mereka yang sakit hati itu ketika itu akhirnya merapat ke PGRI dan PGRI merapat ke kelompok-kelompok politik yang notabene lawan Bu Ratna ketika mencalonkan sebagai bupati. Dan itu Ibu mengantisipasi tidak bahwa ini akan menjadi sebuah gelombang besar yang nantinya akan menghalangi atau menghambat pemerintahan, program-program Ibu dalam melaksanakan pembangunan terutama pendidikan gratis dan kesehatan gratis di Banyuwangi ketika itu? Resistensi datang pada saat kita pertama membuat program pendidikan gratis, karena janji kita itu 3 bulan pertama kita dilantik harus kita laksanakan. Iya. Dan kebetulan kita dilantiknya kan terlambat 4 bulan. Iya. Saat APBD sudah berjalan. Saat APBD, PAK juga tidak mungkin. Yang kita bisa lakukan adalah mengendalikan sekolah negeri. Nah, sekolah negeri itu akhirnya kita gratiskan dengan berpikir bahwa gurunya PNS. Masih bisa kita kendalikan. Karena birokrasi tadi ya. Karena birokrasi. Kedua kan mereka sudah digaji oleh pemerintah daerah. Benar. Nah, dari sini muncullah perlawanan hearing daripada anggota dewan terkait kenapa ketidakadilan hanya sekolah negeri yang digratiskan. Iya. Padahal waktu itu karena kita sudah lewat anggaran, sudah lewat APBD di badan, PAK udah lewat, kita hanya stressing kepada PNS, mereka udah digaji negara, jangan lagi minta tambahan dana sebagainya dari uang itu. Tahun depannya saat kita sudah membantu 2006, kita baru berpikir untuk menganggarkan. Nah, itu kita itu sampai dimakzul kan? Iya, betul. Ya, cuman waktu itu ada percobaan pemakzulan waktu itu. Pemakzulan cuma tidak korum. Oh, gitu ya. Ya, tidak korum itu. Sekali itu pemakzulan sekali. Iya. Itu tidak korum. Akhirnya pada tahun depannya kita anggarkan semua SD, SMP untuk termasuk swasta, belum masuk SMA, SMK. Dan resistensi itu kita sudah pahami karena tipikal daripada aktor yang satu ini yang laten ini. Iya. Sebelumnya kan sudah berlawanan dengan periode sebelum saya. Iya, dengan benar. Pak Samsul. Betul. Jadi bagaimana resistensi yang bersifat laten itu kita udah pahami, termasuk dari pihak aparat memberikan informasi gaya-gaya mereka untuk melakukan pressure seperti apa udah disampaikan ke kita. Gitu loh. Warningnya udah jelas sekali gitu. Jadi termasuk dari Depdagri juga menyampaikan jangan ditanggapi, jangan membuat komunikasi terbuka dengan wartawan biar tidak terjadi konflik. Makanya setiap kali ada demo saya itu meninggalkan kota, lebih banyak belusuan karena sudah ada pesan dari Depdagri untuk mengurangi konflik, tidak berhadapan langsung saya dengan wartawan. Dan itu ya menyelamatkan Ibu dari semua proses politik yang dilakukan oleh lawan politik ketika itu kan akhirnya. Tidak menyelamatkan, membuahkan sebuah resistensi yang tinggi, tapi menjadikan sebuah inovasi kebijakan yang banyak. Oh gitu ya. Ya, akhirnya kita bisa dialog dengan masyarakat, kita bisa bicara dengan tokoh dan semuanya. Inovasi-inovasi kebijakan semakin banyak muncul. Bagaimana mereka mengeluhkan jalan yang hasil dari proyek setahun sudah bolong, sudah rusak. Akhirnya muncul ide-ide bagaimana pekerjaan proyek dikurangi, tapi bagaimana mereka melakukan dengan gotong royong. Akhirnya muncullah P2JS, gitu-gitu, P2SM, gitu, seperti itu kita munculkannya dengan P2GD dan sebagainya. Jadi sebetulnya resistensi itu yang membuat kita semakin kuat. Yeah. Dan kita anggaplah, kita melihatnya adalah mencari muka ke masyarakat. Iya. Mencari muka di masyarakat. Belum saat itu saya dikomentari juga oleh lawan politik. Itu kan bagian daripada dewan. Ketemu masyarakat ketemu pemilih. Tapi kami sampaikan bahwa kita pemerintah juga berat. Karena kita juga ingin masukan dari masyarakat terkait program kerja kita dan sebagainya. 2 hal itu Bu yang kemudian menjadi catatan kami. Pertama, Ibu terkesan tidak membangun komunikasi yang baik dengan partai-partai politik yang besar. Karena kan kita tahu Ibu berangkat dari partai non-parlemen kan waktu itu. Kan. Artinya semua anggota DPR itu lawan politik Ibu sebenarnya kan begitu kan di posisi ini. Ya. Terus yang kedua,
Ibu bagus dalam proses pendekatan ke masyarakat waktu itu. Bahkan kita tahu inisiasi pembangunan jalan desa-desa Banyuwangi itu kan Ibu lakukan dengan waktu itu ada terobosan luar biasa. Bagaimana kabar yang beredar, fee itu kan tidak ditiadakan, Bu ya. Nah, seperti itu kan. Dan ini menambah lawan-lawan baru gitu. Ibu tidak melihat bahwa ini adalah orang politik yang kadang, mohon maaf, di politik itu kan kita tidak bicara benar salah kan, Bu ya. Tapi kan bagaimana merangkul lawan agar kita tetap pada posisi aman, kita tetap pada menang. Itu tidak Ibu lakukan? Memang tidak. Saya hampir tidak percaya dengan siapapun pada saat itu. Dan walaupun pada saat itu setelah kita menang, demo pertama itu terkait pendidikan gratis, saya oleh Bu Mega dilindungi dengan menyatakan bahwa saya adalah kadernya. Oh, meskipun tidak dapat rekam gitu ya? Tidak dapat rekam, tapi di media massa dinyatakan bahwa Ratna itu adalah kader PDIP. Oke. Nah, memang orang tahu saya dari DPRD dari fraksi PDIP. Tapi dalam hal seperti itu yang tidak sangat percaya adalah bagaimana saat saya berusaha untuk melakukan kebaikan, lebih banyak LSM atau media itu lebih condong kepada lawan politik saya. Jadi bagaimana saya antipati juga tidak bertemu dan berhubungan dengan LSM. Ada kekhawatiran tinggi saya bahwa nanti yang saya sampaikan dipelintir, dibuat sesuatu yang membuat suasana makin panas dan seperti itu. Dan saya berpikir bagaimana saya mencari muka di masyarakat. Jadi kalau saya melihat, saya berbicara dengan mereka, dengan masyarakat, saya pegang tangannya, saya sentuh bagaimana mereka di mana kerja anak-anak. Saya udah seneng. Saya nggak, kalau saat ini bisa ada demo, pasti saya bilang ke tim, ke dinas-dinas terkait, kita berangkat. Kebetulan kita pakai alert. Kita satu tim berangkat semua. Kalian bapak-bapak tolong kerjanya malam hari. Kita sekarang ke lapangan. Selalu saya arahkan semua ke lapangan untuk belusukan. Karena saya tidak mungkin untuk di pendopo atau di Pemda itu akan buat saya akan terpancing seperti itu. Ada berapa kali Bu tercatat demo ketika berat nama pemerintah selama 5 tahun? Masih ingat kira-kira? Oh mungkin cukup sering loh itu Bu. Ya. Yang pertama tahun pertama sering sekali itu hampir tiap bulan ya itu ya. Awal-awal paling sering yang tahun awal. Ya setelah itu berjalan tahun kedua saya bisa menganggarkan bantuan keagamaan tinggi waktu zaman Pak Samsul 350 juta. Saya nganggarkannya 13 miliar. Oh luar biasa ya lonjakannya Bu ya. Saya balik karena kan saya dituduh murtad. Oh iya. Saya tidak adil karena saya dianggap bahwa hanya ke sekolah negeri yang saya bebaskan. Saya ini kan sedang sekolah swasta, akhirnya saya naikkan termasuk memberikan bantuan-bantuan pada sekolah agamis ya. Keagamaan itu kita dropping juga bantuan. Jadi memang saya pikir saya waktu bicara, ini kan otonomi daerah, saya sampaikan. Bagaimana sekarang kita itu diberi kekuasaan untuk mengelola anggaran sesuai dengan kondisi lokal, saya sampaikan. Ini uang kalian, ini uang rakyat yang kebetulan dititipkan pada kami. Bagaimana kalian mudah untuk menyangkonya, bagaimana kalian mudah untuk mengambilnya, memanfaatkannya. Makanya kita buat waktu pos-pos di bantuan bupati. Jadi hampir tidak berpikir apapun yang kamu lakukan lawan politik saya forget it gitu loh. Nah, forget it itu menimbulkan krisis komunikasi, Bu. Ya, betul. Ya. Nah, itu Bu Ratna tidak mencoba mengantisipasi dengan menjadi media darling ketika itu atau apa yang saya tidak melihat itu waktu itu, Bu ya. Ya, betul memang. Kenapa, Bu? Saya juga tidak percaya. Saya sangat tidak percaya. Ini ruang politik loh, Bu. Ya, betul. Saya berpikir bagaimana rezim ini harus selesai dalam 1 periode. Itu aja. Saya saja berpikir 1 periode itu dalam tahun kedua waktu itu masih ada Pak Suji sebagai sekda, saya bilang saya pulang saja ke Bali. Apa yang saya cari di sini gitu. Suami saya bilang jangan kalah. Kamu belum banyak bisa kalahkan buat masyarakatmu. Di tahun berapa itu, Bu? Tahun kedua. Tahun 2007 kalau 2000. Itu sudah sudah tensinya lelah saya suami saya jangan kalah, belum banyak yang bisa kamu lakukan untuk masyarakat di Banyuwangi. Sudah banyak anggaran dikeluarkan untuk memilih kamu. Bertahanlah, jangan sampai kalah.
Itu yang membuat saya berpikir, saya nggak terlalu peduli dengan, saya nggak baca koran, nggak baca ini, nggak dengar radio yang ini. Saya hanya berpikir saya harus menyelesaikan ini dalam satu periode. Itu yang saya pikir adalah seperti itu. Jadi seharusnya memang saya menaruh orang-orang saya untuk berkomunikasi, membangun jaringan dengan LSM atau itu tidak saya lakukan sama sekali. Karena saya berpikir selesai ini saya pulang ke Bali gitu aja saya. Tapi dampaknya Bu, waktu itu akhirnya Bu Ratna mungkin merasa dijebak atau terjebak dengan pelaporan korupsi Labter itu kan, yang kenaikan dari NCOP dan sebagainya. Yang kedua, mohon maaf, akhirnya Bu Ratna dengan suami harus berpisah karena banyaknya masalah ini kan yang bertubi-tubi. Ibu melihat yang pertama ini, pelaporan tentang kasus Labter itu seperti apa, Bu? Ya kalau saya melihatnya adalah sebuah resiko politik, sebuah resiko jabatan. Bu merasa dijebak tidak waktu itu? Ya, situasi saya melihatnya adalah resiko, tidak menganggap dijebak. Tapi sebuah resiko politik. Resiko politik dalam hukum dalam hal ini bisa direkayasa, bisa dipaksakan. Karena banyak hal waktu gelar perkara pertama di Kejaksaan ini tidak ada nama saya yang jadi tersangka. Atau di Kejagung. Tapi ada tersangka sudah waktu itu? Belum ada. Tahu-tahu muncul di Kejagung, ada nama saya sebagai tersangka. Hanya Bu Ratna atau? Hanya saya. Dari 7 saksi yang mulai dari PPTK, penanggung jawab anggarannya kan di perlengkapan. Oke. PPTK-nya juga ada, sampai ke Bapeda, sampai Sekda. Kalau kesalahan administrasi tidak ada appraisal, kita udah ada bukti, kita kirim surat ke provinsi, juga termasuk ke pajak untuk minta disiapkan tenaga appraisal. Iya. Katanya saya saya melalaikan, tidak melaksanakan fungsi appraisal. Secara administrasi bukan tanggung jawab saya sebetulnya, ada Sekda sebagai ketua administrasi dalam hal ini. Tapi juga Sekda pun tidak tersentuh. Jadi bagi saya ini adalah risiko politik, risiko jabatan yang harus saya jalani, yang harus saya lewati. Ibu sebagai bupati waktu itu kan? Ya. Policy ya, pemegang kebijakannya. Ya. Di bawahnya kan ada pengguna anggaran. Ya. Di bawahnya lagi ada PPTK, Bu ya. Laksana anggaran teknis ya kegiatannya. Itu juga tidak tersentuh, Bu? Tidak. Jadi PA, KPA, sampai PTK tidak tersentuh. Sedangkan saya harus melakukan pembebasan itu, ada surat dari BPK agar segera diselesaikan ganti rugi, agar running way-nya yang sudah teraspal tidak menimbulkan kerugian negara. Ibu tidak melihat bahwa itu sebagai rekayasa hukum yang sangat jahat ke Ibu, atau bahwa ini upaya lawanan politik untuk menjatuhkan, atau seperti apa, Bu? Ya, kalau saya melihatnya adalah bagian pada rekayasa politik ya, Pak ya. Kalau rekayasa hukum mungkin nggak bisa bicara hukum, rekayasa politik ada. Karena dari tahun 2007 itu dipaksakan sekali saya harus jadi tersangka. 2007 saya dipaksakan sekali harus jadi tersangka. Dan ada tanda tangan ketua NU. Waktu itu? Pak Maskur Ali, Kiasan Am. Terkait apa itu, Bu? Saya harus segera ditahan. Tanda tangan ke? Ini tidak pernah saya buka. Tanda tangan ke? Surat ke Kejaksaan Agung. Bu, pidana itu kan harus ada niat jahat dan ada fakta ya, actus reus itu kan. Ya. Nah, Ibu melihat ini ada enggak di diri Ibu waktu itu? Ya, kalau saya melihatnya, saya tahunya setelah saya disidang, ditunjukkan oleh pengacara saya, di tuntutan saya, ada surat dari kedua orang tersebut. Ini kan surat permohonan, Bu ya? Kan tidak terkait dengan bukti kejahatan, misalnya kalau ini ada ya. Bukti kejahatannya sendiri ada enggak, Bu? Yang mengarah langsung ke Ibu sebagai orang yang mungkin memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain. Kalau di tuntutan tidak ada, hanya berbukti bahwa tidak memanfaatkan tenaga appraisal dan tidak ditemukan aliran dana kepada terdakwa. Itu aja berbunyinya. Ada kerugian negara, Bu, waktu itu? Tidak ada kerugian. Dalam vonis saya divonis 9 tahun. Iya. Kerugian negara tidak ada. Denda perkara 500 juta. Subsidi 8 bulan. Kalau tidak dibayarkannya? Iya, itu denda perkara. Iya. 500 subsidi 8 bulan. Kerugian negara 0. Tapi saya divonis 9 tahun.
Ibu tidak melakukan semacam mungkin ya eksaminasi atas putusan, tidak ya? Kita melakukan mulai waktu vonis saya 5 tahun. Iya. Denda perkara 25. Oh, vonis 5 tahun. 5 tahun di PN. Oh, PN. Oke. Okay. Ya. Terus denda perkara kalau nggak salah 50 juta. Sampai tingkat banding kasasi? Vonisnya? Kasasi yang di ini kan sama dengan tuntutan. Yang di kasasi isinya persis sama dengan tuntutan jaksa. 5 tahun. 9 tahun. 9 tahun. 9. Tuntutan saya 9 tahun. Oh, vonis di PN 5 tahun. 5 tahun. Banding naik jadi 9 tahun. Bukan, 6 tahun. 6 tahun. Ya. Terus denda perkara 250. Subsidi 6 bulan. Di kasasi jadi 9. Naik seperti tuntutan. Di vonis 9 tahun, denda perkara 500 juta, subsidi 8 bulan. Ibu menjalani berapa tahun, Bu, di tahanan waktu itu? 5 tahun 8 bulan. Berarti pembebasan bersyarat ya, bukan? Iya, saya PP. Oh, PP ya? Iya. Dan Ibu tidak melihat bahwa lawanan politik ini karena dulu tidak komunikasi yang baik Ibu dengan mereka, atau memang Ibu merasa bahwa kebenaran itu apapun, sepahit apapun tetap harus diperjuangkan, tidak melihat bahwa itu bagian dari politik, atau seperti apa? Waktu itu Ibu melawan ini, pelaporan dan mungkin di persidangan dan sebagainya. Ya sudah, kita pengacara sudah melakukan pembuktian sampai pembayaran bahwa semua cash by transfer ya ini semua dilakukan. Dalam proses itu kalau jaksanya sendiri waktu Pak Firman mengatakan yang Bitsusnya mengatakan terlalu banyak titipan. Kalau ini bukan ibu mungkin cuma kena 1,3 karena yang melaksanakan tugas sebagaimana Pak Budianto kan almarhum kan melaksanakan perintah atasan. Iya. Kena 1,3. Cuman ada banyak sekali kepentingan mungkin yang menitipkan terkait dengan saya, jadi saya kena tuntutan 9 tahun. Tapi kan ya teorinya, Bu, ya hukum kan tidak bisa diintervensi oleh politik, Bu. Tapi kenyataannya saya menerima itu karena sudah semua langkah kita lakukan. Dan yang terakhir itu sempat kita itu waktu kasasi itu di website itu muncul bebas murni. Di website mungkin sampai hari ini muncul gak sih? Masih ada bebas murni mungkin? Sebentar, kasasinya bebas murni? Di websitenya muncul, website dulu kan kita? Iya. Bebas murni. Tahu-tahu seminggu setelah itu muncul di faksimil di lapas Medaeng. Faksimilnya saya kena 9 tahun. Di websitenya muncul 9 bebas murni. Ada mungkin kesalahan administrasi atau gimana? Waktu itu sudah ditanyakan oleh lawyer bahwa yang benar ya yang defect itu karena ada tanda tangan basah dan sebagainya. Berarti yang di website itu ada kemungkinan? Jadi itu yang ditanyakan kok bisa beda gitu. Iya, betul. Dan betul. Namanya kita di dalam ya, lelah saya sudah berperkara seperti itu yang bisa kita lakukan yang menjaga ya sudah ini risiko jabatan, risiko politik untuk bisa kita bisa lebih mensyukuri apa yang ada di sana aja. Yang kita biar tidak tambah sakit hati, tidak tambah sakit badan, tambah sakit pikiran, yang bisa lakukan ya udah ini bagaimana dijalani biar cepat selesai gitu aja. Ya sangat disayangkan, Bu, ya, karena begini, dari semua progres pembangunan yang Ibu lakukan itu sebenarnya kan menyentuh langsung ke masyarakat. Betul. Tapi Ibu merasa tidak bahwa itu sebuah ego perempuan yang harus benar seperti itu, atau ketika ada lawan politik yang melawan, Ibu tidak melakukan usaha untuk melakukan komunikasi yang lebih baik, atau memang ini kelompok sudah tidak bisa diajak komunikasi atau seperti apa, Bu? Memang saat saya mem-PAW ketua itu ada ucapan beliau mengatakan sampai 7 turunan aku tidak akan pernah gitu ya. Nah, itu yang menjadi catatan saya. Jadi setiap kali ucapan beliau pada saat kita memerintah selalu saya sampaikan ke aparat kita saat rapat, jangan jadikan itu sebuah kebencian, itu adalah kontrol. Iya. Kalau tidak ada dia, kita tidak akan bisa tahu mana salah kita. Jadi anggap setiap ucapannya itu saya nilai anggap seperti BPK. Jadi apa yang disampaikan dia menjadi sebuah alat saya untuk segera introspeksi. Jadi protect dan ini saya ya dari lawan politik saya itu untuk bisa menjadikan saya untuk lebih waspada
lebih hati-hati. Dan kalau proses itu harus saya jalani, kalau bicara takdir ya. Kalau bicara resiko, justru dari awal resistensi begitu tinggi. Terus saya 3 kali dimakzulkan kan? Iya betul. 2 kali tidak quorum, sekali di MA ditolak. Iya betul. Di MA ditolak, cuman orang nggak tahu bahwa saya sampai ke MA itu ditolak karena dianggap, kita jawab waktu itu kenapa tidak adil hanya negeri karena anggaran belum mampu. Iya. Dan kita janjikan tahun depan swasta juga akan kita berikan pendidikan gratis. MA memahami, ditolaklah usulan pemerintahan kita itu waktu itu lewat MA. 3 kali lawan politik saya ini memberhentikan saya. Pemakzulan ini 3 kali. Dan itu realita politik, Bu, ya? Realita politik, dan itu yang menjadikan saya saat saya sudah TS 2007, yang saya pikirkan adalah orang-orang mengatakan kalau di kejaksaan tidak mungkin ada SP3. Iya. Yang ada adalah lanjut di peradilan. Iya. Bagaimana proteknya adalah semua bukti harus terjaga dengan rapi, terjaga dengan baik. Jadi bagaimana semua itu tidak, yang terutama yang meringankan kita harus kita simpan baik-baik dari jauh-jauh hari, gitu, seperti itu. Karena kalau saya pikir kalau saya udah nggak jabat, itu diungkit lagi, saya sudah nggak bisa ini lagi, nggak bisa nyari lagi minta bukti ke dalam Pemda kan, seperti itu. Iya. Dan itu terbukti kan? Tidak saya, bisa. Saya selesai orang menoleh ke saya pun tidak ada. BNS birokrasi tidak ada satu pun yang menyenguk saya, termasuk mantan ajudan, mantan sekri, mantan driver pun tidak ada yang berani menyenguk saya. Kalau dari awal kita sudah protek itu kita kumpulkan, bagaimana saya bisa masuk Pemda untuk mencari-cari bukti itu. Jadi saat saya di dalam ditahan pun tidak ada satupun PNS yang menyenguk saya. Padahal mereka ini birokrasi, Bu, ya, yang jauh dari urusan politik, Bu. Ya, buktinya mereka tidak ada berani satu pun tidak ada yang menyenguk saya. Ibu membangun kesejahteraan masyarakat dengan sangat baik ketika itu, ya. Ya. Tapi Ibu juga meninggalkan tumpukan lawannya, itu juga sangat besar waktu itu. Ibu tidak lelah ketika itu. Lelah dalam arti begini, ya menyerah untuk kemudian mengakomodir kepentingan mereka, atau menyerah dengan ya sudahlah meletakkan jabatan, atau tapi Ibu kan kesannya tetap melawan ketika dimakzulkan dan sebagainya. Ya. Motivasi apa yang buat Ibu untuk terus tetap melakukan itu, Bu? Ya, saya punya idealisme bahwa kalau image-nya kemarin di legislatif lah, bisa dibeli, bisa dikondisikan. Kita berpikirnya adalah bahwa kita punya idealisme bagaimana visi misi kita di RPJMD itu bisa berjalan maksimal, bisa terrealisasi. Dengan tanda kutip, saya tidak ada partai pendukung di dalam. Memang waktu itu kelihatannya saya hanya berpikir harus saya bisa melaksanakan program, terutama pendidikan kesehatan gratis itu pendidikan minimal 20%. Kita anggarkannya minimal 20% itu di luar gaji. Jadi murni real pendidikan itu bahwa di luar gaji terkait perangkat, bangunan dan sebagainya itu, kita itu murni untuk menggulkan itu berat dengan kondisi luas wilayah Banyuwangi seperti ini. Dengan kondisi pendidikan Banyuwangi yang sangat-sangat parah. Saya bilang pertama itu sekolah sudah seperti kandang sapi, rusak di mana-mana. Ada sekolah kadang gurunya cuma 2. Infrastrukturnya waktu itu ya. Infrastrukturnya seperti itu. Jadi saya berpikir adalah menyelesaikan ini. Jadi gejolak itu datang, kita bangun memang komunikasi politik di dalam dengan 6 orang. Nah, saya nggak bisa sebut namanya. Oke. Mereka yang eksekusi semua bagaimana kebijakan saya. Di legislatif, Bu, ya? Iya, di legislatif. Kita selesaikan itu lewat teman itu. Untuk bagaimana APBD bisa berjalan dan semuanya itu yang kita lakukan. Jadi memang tidak vulgar saya bicara dengan partai ini, enggak. Saya hanya bergerak menitipkan itu lewat 6 orang saja. Ibu tidak merasa berjuang sendirian ketika menjabat sebagai bupati waktu itu? Enggak, karena saya itu kalau sudah hari Islam tuh saya berangkat jam 5 pagi, pulangnya jam 5 pagi besok. Bagaimana masyarakat antusias mengundang saya dari RT satu ke RT lain, saya datangin dan saya bisa cerita apa yang saya mau lakukan dengan biayanya berapa, dengan anggaran berapa, dan apa yang mereka mau, saya bisa dialog dengan mereka. Itu yang muncul inovasi-inovasi di pikiran saya dan seperti itu. Jadi
Kalau orang cerita begitu saya bilang, yang ngomong siapa? Oh si A. Wajar lah dia musuh saya. Saya hanya ngomong begitu waktu itu. Yang penting saya bisa melakukan ini, masyarakat paham bahwa ini uang rakyat, untuk kepentingan rakyat, dikembalikan pada rakyat. Dan itu semua adalah tolak ukurnya adalah masyarakat bisa menerima kehadiran kita. Waktu itu seperti itu aja. Bu Ratna, mohon maaf Bu ya. Tadi itu kan yang pertama, Ibu akhirnya harus kehilangan kemerdekaan gitu kan ya. Yeah. Dampak dari hubungan politik yang buruk dengan lawan-lawan dan sebagainya. Yang kedua, Ibu harus kehilangan keluarga. Yeah. Itu bagaimana perasaan Ibu dan bagaimana Ibu mengelola ketika itu sudah masuk tahanan, kehilangan keluarga? Ya, Allah itu pasti menguji kita. Tidak mungkin lebih kemampuan kita ya. Tapi yang saya lihat adalah, kalau saya pikir semua gila saya gitu aja. Jadi ya mungkin memang harus begitu. Sampai saya pergi dengan perempuan lain, saya bisa konsentrasi, lebih terbuka, lebih bebas dengan pengacara saya, apa kemana keinginan saya dan apa yang saya rasakan, termasuk yang benar terjadi seperti apa, saya yang tahu, bisa bebas berkomunikasi. Terus mikirkan anaknya, itu aja saya pikir ya memang harus seperti itulah. Ada hikmah terbesar yang mungkin kami pisah itu, karena kan kembali ke Hindu dia. Dan Ibu sekarang belum ada pasangan lagi atau ada pasangan lagi gitu ya? Belum ada. 13 tahun kita pisah, belum ada seperti itu. Bu Ratna bebas tahun berapa Bu? 2018 ya? 2018. Setelah itu aktivitasnya apa Bu? Saya dosen di beberapa, kebetulan perpustakaan di UGM itu hampir semua hampir banyak terkait Banyuwangi. Jadi setelah saya bebas, saya diundang sana bicara real story, bagaimana saya melewati resistensi. Teman-teman yang dulu kuliah di EGM kan banyak dosen-dosen di Pontianak, di Jambi, itu saya diminta untuk, waktu setahun pertama saya terus keliling pulau sampai ini. Setahunnya saya capek, lelah. Saya akhirnya yang ngambil di Unisma itu saya waktu itu ngambil di pemasaran, S2 pemasaran ekonomi, dan ngajar di WK aja. Maksudnya setelah bebas tahun 2019 itu ya, 18 itu mulai 2019, Ibu mulai banyak menjadi keynote speaker atau gimana? Ya, keynote speaker ya, 2018 tuh. Di banyak kampus? Ya, saya 6 bulan sebelum bebas tuh sudah dicari Kanwil. Ada yang mencari saya, terus dibilang kalau saya di LP Wanita, terus saya sudah dicarikan Niden, nomor induk dosen Niden, yang dari kementerian. Sampai saya juga, di salah satu kampus itu. Saya keluar dari disiapkan Niden. Dan sudah dapat sekarang Bu ya? Sudah punya dari 2022. Jadi 6 bulan saya bebas, sebelum bebas saya sudah punya Niden. Waktu itu di mana Bu mengajarnya? Ketika setelah bebas, langsung mengajar berarti kan? Ya, di salah satu fakultas, di satu universitas itu saya ngajar langsung di sana. Ya, di situ. Jadi mungkin Allah sudah menyiapkan saya pekerjaan untuk itulah. Dan manfaatnya lebih banyak hari ini Bu ya? Sharing pendidikan. Ya, betul, gitu lebih kan? banyak berbagi lah. Keilmuan, ya. Ya, lebih banyak mereka bicara true story ya. Iya. Bagaimana melewati resistensi, karena saya berangkat dari partai non-parlemen kan. Partai Gurem kayak yang dilihat itu aja. Iya. Orang nggak melihat resiko yang saya hadapi, orang nggak melihat. Tapi ya saya ingin melupakan itu. Saya ingin melihat ke depan bahwa itu menjadi resiko dan perjalanan hidup saya. Resiko politik, resiko jabatan. Dan saya menghilangkan semua dendam itu. Menghilangkan rasa menyalahkan kepada orang lain. Saya bilang, ini takdir saya. Saya ingin melihat ke depan lebih baik gitu aja. 5 tahun dari Ibu bebas. Ada keinginan di politik lagi Bu? Ya, banyak teman-teman mulai 2019 mengajak untuk bagaimana saya terus terang jujur, orang maju untuk pilkada itu kan perlu biaya. Iya. Perlu modal dan sebagainya. Kita juga harus tahu kekuatan kita, juga harus tahu kekuatan lawan. Ya itu yang saya harus lihat. Saya ukur diri saya. Jadi kalau mereka ngajak, ya saya bilang, saya nggak punya uang untuk bisa melangkah ke sana. Bagaimana mereka menyiapkan itu semua, saya hanya sekedar wayang, saya bilang gitu. Wayang ini kan ada dalang nantinya Bu. Ya mereka bisa jadi dalangnya juga. Jadi biar mereka jadi produser, jadi juga sutradara, saya hanya aktornya aja. Tapi ada yang niat untuk mengajak Ibu untuk maju di kontestasi pilkada lagi ke depan? Ada. Ibu sendiri? Ya saya lihat realita diri saya ya. Dengan kondisi saya tidak ada anggaran, ya saya bilang, ya buktikan, karena itu semua kan harus ada partai pengusung dan sebagainya.
Ibu tidak takut dengan misalkan nantinya akan ada perlawanan lagi kayak yang dulu, atau Ibu sudah punya treatment tersendiri kalau itu terjadi lagi saya harus begini atau bagaimana? Ya, sekali lagi kalau kita berbicara itu kan harus husnudon dulu. Bismillah saja. Ibu 5 tahun loh husnudon selama 2005 sampai 2010. Iya, saya melihatnya. Nyatanya Ibu sampai ada surat itu ke MA itu kan buat dari husnudon sebenarnya kan. Iya, kalau itu tidak, saya pada saat saya tahu surat itu setelah ada saya selesai jabat. Saya di sidang, dituntutan, dibuka pengacara saya, Bu, ada surat ini lu lihat. Kaget saya. Dan itu udah lewat kan? Iya, iya. Nah, waktu itu saya tidak berpikir terhadap lawan politik enggak saya. Tapi bagaimana berpikir satu periode harus selesai. Rezim ini harus selesai tuntas. Saya hanya berpikir begitu. Tapi pada saat saya melihat di tuntutan ada surat itu, saya berpikir, oh mereka dari 2007 itu melakukan terus demo-demo ini, ada kepentingan-kepentingan lain yang salah satunya mungkin menaikkan mabuk saya. Dan ketika itu kan Ibu tidak berhenti di situ, Ibu mencalonkan lagi dengan salah satu anggota DPR waktu itu kan? Iya betul. Yang kemudian juga rekomendasi tidak keluar atau gimana waktu itu Bu ya? Oh enggak, kita sudah daftar pada jam 11, jam 12 sebelum penutupan dicabut keanggotaannya si wakil ya? Wakil. Padahal di dalam undang-undang jelas bahwa tidak boleh mengundurkan diri kecuali meninggal atau sakit. Iya. Dan itu? Kita berkirim surat kepada KPU Pusat dan Bawaslu. Hasilnya? Semua suratnya menyatakan bahwa adalah agar memasukkan sebagai calon. Karena tadi tidak boleh mengundurkan diri kecuali meninggal atau sakit. Tapi KPU, waktu itu aturan KPU tingkat 2 itu hanya koordinasi dengan tingkat provinsi, tidak dengan tingkat pusat. Duanya tetap tidak meloloskan Ibu gitu. Enggak, dia koordinasi dengan provinsi. Okay. Dengan masukan dari kabupaten kota, dari kabupaten ini dari KPU Kabupaten Banyuwangi bahwa itu dianggap konflik partai. Nah, dia koordinasinya hanya dengan sampai provinsi. Memang aturannya begitu. Konflik partai dari si wakil ini ya? Iya, konflik partai. Nah, kita akhirnya berkirim sampai KPU Pusat dan Bawaslu Pusat menyatakan bahwa ini sudah memenuhi syarat karena sudah mendaftar. KPU sih menganggap kan belum penutupan. Belum jam 12 belum penutupan. Jadi dianggap konflik partai karena sudah tidak menjabat sebagai kader Golkar. Dicabut itu dianggap konflik partai, tidak sah pendaftaran saya seperti itu. Jalan Ibu sangat terjal untuk di politik seperti itu. Iya. Dan Ibu tetap punya niatan kembali ke politik di periode mendatang misalnya. Ya. Yang motivasi apa Bu? Ya saya melihatnya adalah kenapa saya sering diajak jadi dewan tidak mau. Iya. Kan tidak punya kebijakan. Tidak bisa bagaimana kita menghargai masyarakat, kalau sejahterakan enggak lah. Kayak kita bicara bagaimana kita membuat program-program yang pro rakyat, membuat inovasi-inovasi kebijakan yang pro rakyat. Kalau jadi dewan kan tidak bisa, kecuali ketua dewan kan gitu ya. Kecuali saya pimpinan partai. Kalau cuma jadi dewan-dewan biasa, saya tidak, sampai hari ini saya tidak pernah mau, karena saya menganggap saya tidak bisa melakukan itu. Tidak ada manfaat untuk masyarakat. Iya, tidak ada manfaat untuk masyarakat. Kenapa saya kalau jadi pimpinan daerah itu, saya punya kesempatan untuk membuat kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Ibu tidak berusaha menulis buku tentang Banyuwangi pembangunan atau pandangan Ibu selama pengalaman jadi bupati dan selama hari ini menjadi dosen? Menulis. Ada buku yang diterbitkan? Iya, menulisnya. Buku yang diterbitkan ada enggak Bu? Ada yang diterbitkan, ada. Tidak pernah diungkap ke publik? Ya mungkin perlu bedah buku ya itu ya seharusnya. Iya. Waktu itu kita tulis gitu kan ini dibawa mungkin sekarang Bu. kita diskusikan, kita bedah di sini mungkin. Nah seharusnya itu dibedah lah, mungkin seharusnya seperti itu. Kita buatnya juga tahun 2010 ya, mungkin kita buatnya itu 2010 2011 lah kalau bisa, pengalaman yang betul-betul orang mungkin nggak lihat seperti apa sih sebetulnya perjalanannya, seperti apa. Iya. Orang nggak melihat. Kita tulis itu, ya hanya sekedar menjadi syarat kepangkatan dari ini. Kita review lagi tahun penerbitannya untuk menjadi
syarat kepangkatan aja sebagai dosen. Ingin dipublikasikan Bu ya? Ya sebetulnya ingin, tapi kan sekarang cetak juga minimal harus berapa SPP, harus ada sponsor dan sebagainya ya. Karena begini Bu, warga Banyuwangi itu hari ini setelah 10 tahun pemerintahan Pak Anas, itu kan sudah punya mindset yang berbeda tentang pembangunan Banyuwangi. Fokus pembangunan juga berbeda, terus juga progresnya juga sekarang ada yang dinikmati masyarakat. Ketika Ibu nanti mencalonkan diri lagi sebagai calon bupati, kan harus melawan ini. Ibu punya gambaran apa nanti ke depan, misalkan mencalonkan sebagai bupati? Ya, kalau kita menggambarkan bagaimana kemandirian masyarakat itu terus dibangun. Kemandirian masyarakat kita itu tidak birokrasi itu tidak melaksanakan, tapi bagaimana kita hanya mengawal apa yang dilakukan masyarakat. Semua dari sisi kebijakan pariwisatanya dan sebagainya itu anggaran floatingnya pada masyarakat. Birokrasi hanya mengawal saja. Gitu. Kalau yang sekarang anggaran ada di birokrasi. Agak lebih banyak kan dilakukan birokrasi kan lebih banyak. Oh gitu. Mereka seperti itu ya? Kita melakukannya semua, termasuk pendidikan juga seperti itu. Kita tetap konsentrasi bagaimana pendidikan murah, mudah yang dijangkau oleh masyarakat. Hari ini kan sudah seperti itu Bu. Masih banyak pendidikan yang mahal dikeluarkan oleh orang tua murid. Meskipun Merdeka Belajar ini? Merdeka Belajar kan hanya caranya, tapi kan biaya tetap dibebani tinggi mereka. Ibu inginnya seperti apa? Seperti pendidikan yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Pemerintah hadir pada posisi-posisi seperti itu. Potensi sumber daya alam Banyuwangi luar biasa. Bagaimana ketika kita menyiapkan sekolah-sekolah itu mulai SMK sampai Poltek Wangi kan tujuannya kita kemarin ke sana. Anak-anak itu yang kemarin berangkatnya dari orang tua mereka yang karena nelayan, yang karena nelayan keturunan, petani keturunan, itu mereka punya skill semua. Poliwangi ini di zaman Ibu ya? Di zaman kita ya, betul. Awalnya tidak ada gagasan tuh, mungkin dari zamannya Pak Samsul Hadi sudah ada gagasan untuk itu, atau mungkin di zaman Ibu baru ada gagasan itu? Ya, waktu itu kita sebulan ada program dari Dikti, dituju 4 lokasi yang bisa menyiapkan lahan dan sharing dengan pemerintah pusat 40-60%. Itu multi-years 5 tahun. Poliwangi ya? Ya, gitu. Katanya muncul kita ada 4, Kediri gagal, kita yang bisa running. Berarti inisiator Poliwangi Bu Ratna? Iya, waktu itu. Tapi pikiran kita adalah bagaimana menguatkan sumber daya alam dengan SDM ini yang dikelola oleh Poltek ini gitu. Jadi kita matchingnya ke sana gitu. Ibu tidak pernah merasa iri ketika brand yang ada justru di sana itu Pak Anas gitu? Oh enggak. Orang kan aulanya bahkan aula Abdullah Azhar Anas loh. Bukan masalah. Aula Ratna Andi Lestari loh. Enggak masalah. Kemarin kan udah bedah buku. Bagaimana bedah buku itu disebutkan bahwa pendirinya kita Pak Gi, ya kan? Iya. Cuman sayang sekda saya Pak Kandi tidak dimasukkan. Padahal Pak Kandi kan yang lobby kepada Dewan. Kita kan waktu kesulitannya Dewan itu tidak mau membuat perda terkait multi-years. Sharing 40-60%. Ini tidak banyak orang tahu loh Bu, bahwa Poliwangi itu gagasannya Bu Ratna. Kemarin udah bedah buku kok. Udah bedah buku kemarin sudah. Ada bedah buku, jadi orang mulai paham lah bahwa Poliwangi itu berdirinya mulai kapan dan sebagainya. Kalau jadi bupati ada enggak mungkin mengganti nama aula itu atau seperti apa? Oh enggak, tidak. Kita berpikirnya tetap sisi manfaat. Iya, manfaatnya adalah bagaimana sumber daya alam di Banyuwangi itu bisa dikelola oleh anak-anak bangsa Banyuwangi ini. What's name Bu? What's name for ya? Ada apa sebuah nama gitu Bu ya? Ya gitu ya. Kalau saya tetap sisi manfaatnya lah. Sekarang kan lebih banyak pada komersial kan, mereka berpikirnya begitu. Iya. Bu Ratna, banyak hal yang sebenarnya itu kalau melihat cerita Ibu ya, yang ingin kami kupas sebenarnya Bu. Cuman ada hal-hal pribadi yang ya saya khawatir nanti ini menyangkut banyak orang sebenarnya. Karena kan dari cerita Ibu betapa perjuangan Ibu melawan berjuang di dinamika politik ketika itu yang kayaknya sih andai kata Bu Ratna mencalonkan kembali, ini tetap akan ada perlawanan itu. Kan begitu Bu ya? Atau mungkin Ibu merasa bahwa dendam itu sudah lama hilang atau seperti apa? Kalau saya nggak ada dendam. Enggak, dari lawan-lawan politik pada saat 2019 saya didatangi juga birokrasi juga kepala, untuk saya tidak bergerak.
Maksudnya diwanti-wanti untuk tidak bergerak. Sejauh itu Bu ya? Itu saya didatangin mengatakan, Ibu jadi dosen saja dulu. Ini cuma sekali kok, 1 periode saja. Terus yang mengatakan Ibu diminta tidak bergerak. Bergerak gimana? Saya bilang gitu. Ya kok hidup diem. Katanya. Faktanya sampai 3 periode Bu ya? Enggak, bukan yang 2019. 2019 ini? Iya. Saat saya udah bebas. Iya. Saya datangin Ketua Perda dan salah satu camat. Untuk saya cukup enjoy dengan jadi dosen saja. Ini cuma 1 periode saja kok, katanya gitu. Berarti periode depan ini? Saya nggak tahu. Terus saya tetap mengatakan saya nggak mau jadi apa. Sebentar. Maksudnya Bu Ibu ini hanya 1 periode ini? Ya, katanya begitu. Tidak akan mencalonkan lagi? Bahasanya nggak tahu, saya cuma 1 periode saja gitu. Ibu, saya diminta untuk jadi dosen saja, lebih dinikmati jadi dosen gitu. Berarti 2024 ini ada kemungkinan newcomer semua? Saya nggak tahu. Saya kan namanya ini politik kan. Dari mereka ya? Iya, dari mereka. Terus mau lebaran, malam takbiran, saya didatangi lagi oleh Kepala Dinas UMKM. Ibu diminta diam, jangan bergerak. Nah, ketika diam jangan bergerak kan berarti kan tidak ada pergerakan sama sekali untuk upaya Ibu di 2024. Apakah mungkin enggak ini upaya agar pergerakan mereka tidak tertumpangi pergerakan Ibu sehingga ketika di 2019 nyalon lagi landing dengan mudah atau seperti apa? Terbaca enggak itu? Kalau saya menganggap saya bersyukur saja saya masih dianggap lawan. Dengan kondisi saya mantan napi, saya ex-tipikor, saya nggak punya apa-apa, sudah habis-habis semua, sudah nggak punya apa-apa. Dan saya tidak berpartai. Kalau sampai saya didatangin, ya masih alhamdulillah, saya dianggap lawan. Sampai hari tidak berpartai Bu ya? Tidak berpartai saya. Tapi ada partai yang mau mengajak Ibu untuk ada. Mencalonkan dari partai itu? Iya ada. Apa itu yang ditakuti oleh rezim sekarang agar Ibu tidak bergerak, tidak melakukan komunikasi politik, masyarakat, dan hanya menjadi dosen saja? Saya tidak boleh bergerak itu pada tahun 2019. Saya dicari waktu pencalonan 2020 kan? 2019. Iya, untuk pencalonan 2020 itu ya? Iya, 2019 pencalonan. Oh iya? Iya. Jadi waktu 2019 waktu pilkada itu. Dan sekarang tidak ada larangan itu? Sekarang tidak ada. Artinya Ibu sekarang lebih leluasa untuk bergerak? Saya bergerak juga hari-hari ini kan atas undangan masyarakat, kepala desa yang masih simpati pada saya, yang seperti itu aja. Pergerakan politik tidak ada. Ibu di masyarakat membaca seperti apa dukungan kepada Ibu? Ketika hari ini Ibu banyak turun ke masyarakat kembali. Ya mereka hanya ingin bagaimana pendidikan itu lebih murah. Lebih menginginkan pendidikan itu lebih mudah. Lebih banyak mengeluh seperti itu. Jadi ingin sekali kesulitan hidup setelah COVID ini lebih dimudahkan dengan adanya pendidikan yang tidak terlalu banyak biaya seperti itu mereka. Menurut Ibu, apakah pemerintah sekarang ini gagal dalam mengantisipasi itu atau mengakomodir kepentingan masyarakat terkait pendidikan dan kesehatan itu? Kalau menurut saya bukan gagal. Bagaimana penerapan pada birokrasi yang lebih strike aja, yang lebih ketat, lebih sesuai ini belum kencang gitu aja. Kalau memang tidak boleh memungut. Ini suaminya Menpan Bu ya. Yang notabene ini adalah ujung tombak birokrasi loh Bu. Makanya, tapi kan bagaimana di lapangan pemerintah hadir pada seperti ini. Bagaimana kita stressing pada aparat kita. Kalau memang tidak boleh memungut, apalagi sekarang ada bos, kan tidak boleh memungut. Iya. Tapi kalau masih ada pungutan dengan berbagai macam nama itu kan berarti yang kita harus tegaskan lagi aparat kita kan. Seandainya Ibu jadi bupati takdirkan 2024 dan Ibu melakukan gerakan itu lagi, gebrakannya, Ibu kan menciptakan lawan-lawan lagi kan seperti 2005 kemarin. Ibu tidak capek seperti itu. Oh sekarang mungkin kita lebih banyak bisa berbicara, lebih banyak apa yang tidak boleh, macam-macam ininya, seninya dan segala macam maksudnya. Pernik-perniknya itu udah tahu. Oh yang dibutuhkan kepala sekolah sekarang ini udah mulai banyak tahu. Nanti kita siapkan APBD-nya. Kita bisa membuka komunikasi seperti itu. Termasuk stressing bahwa bos tidak boleh memungut lagi. Kita stressing betul untuk bisa terbuka bicara kepada mereka, penekanan mereka. Orang tua murid juga dikasih kesempatan untuk paham bahwa di bos itu apa saja itemnya yang mereka bisa menolak kalau dimintain
biaya lagi seperti itu. Ibu fokus pada pendidikan dan kesehatan seandainya nanti. Oh tidak maju. Juga Karena pariwisata ini sudah leading loh Bu. Ya sudah leading. Sebetulnya ini bisa dilakukan oleh masyarakat ya Pak ya. Sudah bisa dilakukan oleh masyarakat semua. Bagaimana pemerintah daerah itu hanya ngawal. Ngawal itu bagaimana itu tetap berjalan sebagaimana kondisi masyarakat. Jadi tidak dipaksa terus promosi oleh kita. Oleh birokrasi maksudnya. Oleh birokrasi, oleh pemerintah kita. Biarkan masyarakat melakukan dengan cara mereka. IT sudah maju dan semuanya. Biaya? Ya kita support langsung kepada masyarakat. Kita berikannya pada pengelolaan masyarakat. Sifatnya stimulan atau seperti apa Bu? Ya stimulan, kita berbicara seperti itu. Bu Ratna, mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan kepada pemirsa acara ini. Mungkin harapan atau apa yang ingin Ibu ungkapkan? Ya saya hanya melihatnya adalah hari ini kan tahun pemilu. Bagaimana kita memaknai tahun pemilu itu untuk lebih aktif melaksanakan proses demokrasi. Satu suara itu maknanya besar. Maknanya luar biasa untuk kelanjutan hidup bangsa ini. Terutama 65% kan DPT-nya anak muda. Gen Z ya. Gen Z. Jangan sampai 5 tahun ke depan ini waktunya generasi muda untuk bisa memimpin Indonesia. Jangan lupa untuk mereka generasi muda untuk pandai-pandai memanfaatkan situasi ini, melaksanakan proses demokrasi dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan sampai bersifat tradisional, bagaimana di mana ada uang, ada pilihan dan sebagainya, tapi lebih banyak pada dialogis dari sisi program-program, dari sisi rencana-rencana untuk pemerintahan yang lebih bermanfaat buat masyarakat. Mungkin pesan saya seperti itu. Baik, Ibu Ratna Ani Lestari, perempuan yang cerdas menurut saya, tegar, dan tidak pernah takut untuk mewujudkan impiannya dalam proses mensejahterakan masyarakat, meskipun jalan terjal yang harus dilalui, meskipun dengan risiko yang mengorbankan tidak hanya persoalan jabatan, tapi juga persoalan pribadi-pribadi beliau. Bu Ratna, terima kasih banyak atas kehadiran dan waktunya Ibu dalam podcast saya kali ini. Demikian, terima kasih untuk waktunya menonton acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.